Kemudian setelah kita selesai untuk diferensiasi, kita mengalih ke stratifikasi sosial. Di stratifikasi sosial itu adalah sebuah perbedaan karena kita ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kenapa kita itu ada di atas? Karena kekayaan. Yang pertama bilang ada si kaya dan ada yang si miskin. Nah, kata kaya berarti uang lah yang pertama kali yang dianggap punya kuasa. Nah, dengan uang yang punya kuasa bisa mengatur orang, maka kekuasaan yang bisa orang yang mengatur itulah yang punya nilai lebih. Jadi ada kalanya antara kekuasaan dan kekayaan itu saling berhubungan. Ada kekayaan untuk mendapatkan kekuasaan, ada pula kekuasaan untuk mendapatkan kekayaan. Tapi kedua hal ini, kekayaan dan kekuasaan, akan memunculkan yang namanya kehormatan. Nah, dari kehormatan inilah yang akan memunculkan, ada istilah bahwa di masyarakat Jawa kalau kamu akan menikah ada istilah bibit, bebet, dan bobot. Nah, salah satunya adalah bibit. Jadi kamu keturunan siapa? Keturunan orang yang berbobot, punya kehormatan, punya kekayaan, maka kamu diperbolehkan. Nah, jadi kehormatan, tiga hal ini yaitu kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan, inilah yang memunculkan sebuah keturunan itu punya martabat yang lebih tinggi. Nah, sementara ada di sisi lain itu kita bisa dari pendidikan kita, semakin kita berpendidikan lebih tinggi, semakin kita berpendidikan SS yang lain, maka kita juga punya kedudukan yang lebih tinggi. Oke. Itu saja dari stratifikasi sosial. Ya, lanjut. Lalu di stratifikasi sosial itu sendiri, kita bicara di stratifikasi sosial itu macamnya banyak banget. Ada stratifikasi sosial tertutup. Artinya apa? Artinya adalah tipe kasta. Tipe kasta adalah stratifikasi yang hanya orang itu dengan ya dari lahir sampai dia meninggal, ya dia di situ terus. Itu namanya stratifikasi tertutup. Nah, di stratifikasi tertutup inilah yang membuat orang tidak bisa naik maupun turun. Ya, karena dia kelahiran dari orang yang biasa, maka dia biasa juga. Ini adalah sistem kasta. Kemudian yang lanjutnya adalah yang kedua adalah stratifikasi terbuka. Di stratifikasi terbuka itu ada seseorang bila bisa naik turun karena dia punya usaha yang sama, punya kekuatan, berusaha, sehingga dia bisa merubah nasib seseorang, misalkan pendidikan. Nah, itu namanya stratifikasi terbuka. Yang lanjutnya adalah stratifikasi campuran. Nah, stratifikasi campuran itu gimana? Stratifikasi campuran itu adalah stratifikasi bisa naik turun, namun dia hanya pada satu golongan saja, tidak bisa pindah golongan. Nah, kemudian kalau kita bicara dengan stratifikasi, kita nggak lepas yang namanya status sosial. Nah, status sosial itu ada macamnya, ada berapa? Ada chief status yang diusahakan. Kemudian ascribe status yang karena keturunan, dan yang lanjutnya adalah assigned status. Apa assigned status? Assigned status itu adalah status yang karena sebuah penghargaan. Nah, dari status sosial maka memunculkan yang namanya peran atau role. Di peran ini ada 4. Yang pertama adalah achieve role atau peran yang diusahakan untuk mendapatkan status. Kemudian ascribe role atau peran karena keturunan untuk mendapatkan status keturunan. Kemudian yang lanjutnya adalah expected role, berarti peran yang diharapkan masyarakat. Dan yang lanjutnya adalah actual role atau peran yang saat ini terjadi. Baik stratifikasi maupun diferensiasi bisa memunculkan sebuah harmonisasi maupun disharmonisasi. Lalu memunculkan apa yang harmonisasi? Yang disharmonisasi itu karena apa, Bu? Ya, karena ada sebuah permasalahan.
Nah, permasalahan itu apa saja? Yaitu permasalahan namanya partikularisme. Apa toh partikularisme? Partikularisme itu adalah sikap atau paham yang mementingkan diri sendiri, atau paham yang menonjolkan subjektivitas dan egoisitas, dan tidak sejalan dengan nilai dan norma sosial karena menerapkan kriteria sendiri dalam bertindak. Jadi intinya dalam namanya partikularisme itu adalah untuk dirinya yang kemudian yang namanya partikularisme inilah yang memunculkan beberapa hal, yaitu contohnya adalah bukan contohnya tapi arahnya adalah primordialisme. Primordialisme itu apa toh Bu? Primordialisme itu adalah mengutamakan kepentingan diri sendiri, kelompok sendiri. Kemudian dari primordialisme munculkan yang namanya etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah memandang budaya miliknya lebih baik dari budaya masyarakat lain. Kemudian yang ketiga, chauvinisme atau mengagung-agungkan bangsa negara sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Intinya dari primordialisme akan memunculkan etnosentrisme, dari etnosentrisme memunculkan chauvinisme. Tapi ada lagi yang kedua, bukan primordialisme, tapi nepotisme. Nepotisme itu adalah kita mementingkan keluarga kita, paham yang mengutamakan keluarga kita. Kemudian memunculkan yang namanya separatisme, adalah paham yang bertujuan memisahkan diri dari tempat tinggalnya. Karena kita mengutamakan keluarga kita, maka kita berusaha memisahkan diri kita dengan orang lain biar kita kelihatan wow. Dan yang ketiga adalah rasisme, paham yang menganggap rendah perbedaan ciri fisik kelompok tertentu. Nah, ini 6 hal inilah yang akan memunculkan yang namanya disharmonisasi. Oke. Nah, namun berbeda pula akan harmonisasi itu akan muncul bila ada kesetaraan gender, ada kesetaraan ras, dan ada sebuah kesetaraan agama. Kalau 3 hal ini sudah terwujud, maka muncul yang namanya harmonisasi. Selanjutnya, relasinya akan dari disorganisasi menjadi harmonisasi bisa nggak Bu? Bisa kalau terjalin sebuah asimilasi, akulturasi, interseksi, konsolidasi, difusi, dan dominasi. Sekarang kita bicara tentang asimilasi. Asimilasi itu adalah perpaduan 2 kebudayaan menghasilkan kebudayaan yang benar-benar baru. Dari asimilasi inilah akan memunculkan 2 hal, yaitu amalgamasi dan toleransi. Apa tuh amalgamasi? Amalgamasi itu adalah perkawinan campuran. Nah, toleransi itu apa? Kita berusaha menurunkan keinginan kita menyamakan dengan orang lain. Nah, kemudian yang akulturasi. Kalau akulturasi itu adalah perpaduan 2 kebudayaan tapi menjadi tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Jadi A plus B jadi AB. Interseksi. Kalau kita bicara interseksi, 2 kebudayaan itu menyatu. Ada himpitan yang ada di sini. Ada 1 titik temu. Nah, 1 titik temu inilah yang memunculkan sebuah harmonisasi. Nah, kalau tadi kita sudah bicara asimilasi, akulturasi, dan interseksi, itu akan memunculkan sebuah harmonisasi. Konsolidasi. Kalau kita bicara konsolidasi, itu ada 2 kebudayaan tapi dia tidak akan memunculkan sebuah titik temu, maka tidak akan memunculkan sebuah disharmonisasi. Begitu pula untuk dominasi. Kalau dominasi, kita ada yang mendominasi. Suatu saat kita bisa percaya, kita bisa mengiyain kalau kita ada sesuatu, ada games, ada loyalitas. Tapi kalau sudah nggak ada loyalitas di situ, maka akan muncul disharmonisasi. Oke, sementara apa toh difusi itu Bu? Kalau difusi itu adalah penyebaran kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur budaya. Nah, di penyebaran unsur-unsur budaya itu difusi itu macamnya banyak banget. Ada 3. Ada penetrasi pasifik, penetrasi violence, dan simbiotik.
Penetrasi pasifik itu adalah penyebaran unsur budaya dengan cara damai. Sementara kalau penetrasi violent itu adalah penyebaran unsur-unsur budaya secara kekerasan. Nah, yang ketiga adalah simbiotik. Kalau simbiotik ini antara dua kebudayaan kemudian saling menyatu, kemudian jadi satu. Nah, inilah yang namanya simbiotik.